Hiyot Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu berbuat baik ya. Dan seperti biasa, tidak lupa selalu untuk bersyukur. Untuk mengisi kekosongan One Piece chapter 1054 yang akan dirilis di bulan depan. Jadi tentu saja kali ini kita akan berteori liar kembali. Karena tentunya tidak liar, tidak seru bukan? Namun tentunya selalu merujuk kepada fakta dan beberapa foreshadow yang sudah Oda Sensei berikan di dalam manganya. Teori liar selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah terkait bajak laut Kurohige. Tepatnya, kita akan membicarakan soal member selanjutnya dari kru bajak laut ini setelah mereka menjadi seorang Yonko. Ada indikasi kuat seseorang yang mencoba untuk masuk ke dalam bajak laut Kurohige ini menjadi member baru selanjutnya. Jadi, siapakah sosok yang akan mengisi kekosongan kru terakhir dan bagaimanakah role dia ke depannya dalam bajak laut ini? Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bajak laut Blackbeard merupakan salah satu Yonko terbaru saat ini yang berada di dunia baru. Dia menduduki posisi Yonko setelah meluluhlantahkan kekaisaran Shirohige beserta dengan para krunya. Untuk tujuan dan pergerakan dari bajak laut ini masih belum kita bisa tebak apa yang menjadi target mereka. Namun ada satu hal yang baru-baru ini terungkap kebenarannya dari bajak laut ini. Mengutip dari informasi terbaru yang ada pada booklet Road to Laugh Tale volume kedua. Dalam halaman ini ada informasi yang cukup mengagetkan kita semua yang dimana ini berhubungan dengan bajak laut Kurohige. Satu informasi yang menarik adalah bagaimana anggota dari bajak laut Kurohige ini mencapai 11 orang di mana berisi 10 komandan di dalam bajak laut tersebut. Kita bisa melihat bagaimana ada slot kosong di posisi ke-11 yang masih menjadi tanda tanya karena tentunya masih belum berisi anggota baru tersebut. Ini tentunya masih menjadi rahasia besar yang akan membuat teori liar ini terjadi. Lantas, pertanyaannya, siapakah sebenarnya komandan ke-11 dari bajak laut Blackbeard untuk saat ini? Spekulasi liar Tamagon menyebut bahwa Tamagon menduga bahwa posisi ini sekarang ditempati oleh mantan Shichibukai, yaitu Gekko Moria. Kita tahu semua bahwa Gekko Moria pernah bertemu dengan Kurohige langsung di Pulau Bihaf, yaitu markas dari Kurohige. Dia bertujuan ke sana guna untuk mencari keberadaan anak buahnya yang diambil oleh Kurohige. Kita akan membahas dari clue yang mungkin Oda berikan saat Gekko Moria baru-baru ini pergi ke wilayah Blackbeard untuk menyelamatkan Absalom. Setibanya dia di sana, dia sudah mendapati Absalom nyatanya tewas karena buah iblis milik Absalom sekarang menjadi milik dari Shiryu. Nah, setelah Moria mengetahui bahwa Blackbeard telah membunuh Absalom dan mencuri buah iblis milik Absalom, Blackbeard kemudian mengundang Moria untuk menjadi bagian dari krunya. Disinilah yang unik, mengundang Moria menjadi kru. Ini adalah kode yang sangat jelas dari Kurohige ingin menjadikan Moria bagian dari krunya. Namun, untuk tujuan apa? Sepertinya ada yang aneh bukan? Kenapa Kurohige tidak membunuh Moria saja dan mengambil buah iblis Kage-Kage miliknya? Buah iblis Kage-Kage lumayan berguna kan untuk membuat tentara dari kru bajak lautnya. Bahkan, dia bisa tanda petik membangkitkan orang yang sudah tiada. Apakah dia membutuhkan kekuatan Gekko Moria untuk sesuatu yang besar? Kita semua tahu Marshal Detich sangat haus kekuatan. Dia tidak akan berhenti untuk mendapatkan hal itu. Dia mengajak Moria bergabung kali ini bukan tanpa alasan. Dia memang mengincar kekuatan dari buah Kage-Kage no Mi milik Moria. Namun, dia tidak berupaya untuk memakannya ataupun mencurinya dari Moria. Kata kunci yang bisa kita pegang di sini adalah tanda petik kekuatan. Mari kita jabarkan dulu beberapa kekuatan yang sudah didapat oleh Teach ini. Pertama, dia membunuh Teach untuk mencuri buah Yami-Yami no Mi. Yami-Yami no Mi dikatakan buah iblis bertipe Logia yang sangat amat kuat. Ini adalah buah iblis yang berkekuatan luar biasa. Kedua, dia menyusup ke Impel Down setelah menjadi Shichibukai yang nyatanya untuk membebaskan tahanan level 6 yang sehingga dia bisa merekrut mereka. Ingat, tahanan level 6 adalah orang-orang yang punya kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Tidak sembarang orang dipenjara di tahanan level 6 ini. Ini artinya para tahanan level 6 punya kekuatan yang luar biasa kuatnya.
Kemudian yang ketiga, dia datang ke Marineford hanya untuk mengambil buah iblis milik Shirohige. Dikonfirmasi oleh Oda langsung buah-buah iblis Gura-Gura no Mi merupakan buah iblis paramecia terkuat di antara buah iblis paramecia yang lainnya. Nah, ini artinya pada penjabaran Tamagon di atas, Yami Yami no Mi, tahanan level 6 Impel Down, dan juga Gura-Gura no Mi. Ketiganya mempunyai istilah tanda petik terkuat dalam halnya masing-masing. Karena seperti yang kita singgung tadi, yaitu Teach memang haus yang namanya kekuatan. Teach pasti mengincar sesuatu yang memang menurutnya itu sangat amat kuat. Sekarang kita akan kembali lagi ke topik dari Kage Kage no Mi. Kali ini dia tidak ada niatan untuk mendapatkan buah iblis Kage Kage no Mi, karena tentunya dia sudah cukup mendapatkan kekuatan dua buah iblis terkuat, yaitu Yami Yami no Mi dan juga Gura-Gura no Mi. Nah, sekarang kemungkinan dia membutuhkan sesuatu yang lain, yakni Blackbeard mengejar tanda petik shadow dari orang terkuat. Kali ini adalah tugas dari Moria yang sudah menjadi bagian dari komandan baru dari kru bajak laut Blackbeard. Moria dapat menempatkan bayangan seseorang dalam tubuh hidup seseorang, meningkatkan kekuatan fisik mereka, dan memberi mereka teknik bertarung dari yang punya bayangan. Kita bisa menyegarkan ingatan kita ke Arc Thriller Bug. Saat itu tubuh dari Owars dimasuki bayangan milik Luffy. Owars seketika itu bisa menggunakan skill-skill dari Luffy. Kali ini bisa saja Kurohige menargetkan orang-orang yang mempunyai kekuatan fisik terkuat maupun hal yang berbau dengan kemampuan terkuat. Nah, bayangan orang ini akan masuk ke dalam tubuh dari si ompong ini. Salah satunya bisa saja Kaido disebut sebagai makhluk terkuat di dunia, asalkan Kaido ini belum dinyatakan tewas saat melawan Luffy. Yep, Kurohige adalah tipe orang yang menginginkan kekuatan apapun yang menurutnya itu akan menambah kekuatannya. Kurohige sangat menginginkan kekuatan lagi, dan karena itulah Tamagon menduga Kurohige akan mendapatkan bayangan dari beberapa orang terkuat yang sudah ia pilih untuk masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan dari makhluk terkuat inilah yang selama ini dia incar dan alasan mengapa Moria akan masuk ke dalam kru baru miliknya. Teach akan menguasai semua teknik bertarung milik tanda petik bayangan itu, dan bisa jadi juga akan terhubung ke buah iblisnya langsung tanpa mencurinya lagi. Ingat ketika Moria menggunakan Saldo Asgard, Moria menyerap 1000 bayangan sekaligus memberinya peningkatan besar dalam ukuran dan kekuatan yang memungkinkannya untuk membelah kapalnya menjadi 2 dengan 1 pukulan. Nah, sekarang bayangkan hal itu terjadi ke Kurohige yang akan mencoba memasukkan bayangan seseorang yang kuat ke dalam dirinya. Yep, jadi bagaimana? Sudah kalian bayangkan kan bagaimana kekuatan fisik milik si ompong ini nantinya? Inilah juga bagaimana alasan dari Yamato harus bergabung ke kru bajak laut topi jerami. Karena tentunya sekarang jumlah kru dari masing-masing anggota baik itu Kurohige dan juga Luffy mempunyai kru seimbang, yaitu mencapai 11 anggota kru. Nah, menariknya, siapa yang akan melawan siapa nanti pada duel mereka di masa depan ini? Yep, jadi untuk ini Tamagon akan jelaskan nanti di video berikutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya, oke? Ada juga alasan lain yang juga menguatkan kenapa Moria mau membantu Teach nantinya dalam mencuri bayangan seseorang semisal Kaido. Kru dari Kiko Moria pernah berduel dengan Beast Pirate dan berujung kepada kekalahan dari Moria. Balas dendam di masa lalu itu mungkin akan tersampaikan sekarang melalui dorongan dari Teach. Namun, lagi-lagi plot twistnya kemungkinan bisa berbeda lagi. Ada juga hal lain yang punya alasan kuat mengapa Moria ini masuk ke dalam kru bajak laut Kurohige. Kalian ingat perkataan dari Oda bahwa setelah perang Wano Kuni ini usai, akan ada perang yang akan melibatkan dunia dengan sangat besar. Teach berencana untuk membuat perang besar dan ia membutuhkan banyak sekali pasukan. Kemungkinan dia berencana untuk merekrut Moria yang memiliki kemampuan membuat pasukan zombie dari bayangan. Sepertinya Teach akan melakukan cara apapun supaya Moria bisa menjadi pasukannya. Sudah ada banyak sekali bajak laut yang dikalahkan oleh Kurohige dan jasadnya masih terbaring di pulau yang ia tempati sekarang. Kemungkinan besar ia akan berpikir untuk bisa memanfaatkan jasad tersebut demi bisa membuat banyak pasukan zombie. Mungkin juga Kurohige sudah menyiapkan jasad raksasa seperti Owars untuk dijadikan pasukannya. Yep, jadi apakah kita akan melihat Nightmare Teach akan melawan Luffy nanti di masa depan? Bagaimana menurut kalian dengan komandan ke-11 bajak laut Kurohige ini? Adakah dari kalian yang punya pendapat lain mengenai hal ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.